Guys, ketemu lagi dengan gua di channel Streamer Koplak. Hari ini gua ingin sharing guys, bagaimana agar kita main game di konsol, kita tapi bisa merekam game permainan kita ke harddisk di komputer guys, lewat program OBS. Nantinya program hasil recordingan itu bisa lu tunjukin ke temen, bisa lu upload di situs-situs seperti YouTube, Facebook, atau apapun lah yang lu mau guys. Jadi untuk pertama kali guys, alat yang lu butuhkan adalah tentunya konsol gamesnya, udah pasti ya. Kedua komputer dengan spek. Nah itu komputer dengan speknya itu lu harus pelajarin lagi ya. Minimal sih kalau gue bilang komputer boleh i5, Ryzen 5. Lalu untuk VGA sebetulnya sih pada prinsipnya apa aja lu bisa pakai. Tapi saran gue GTX 1050 ke atas atau RTX 2050 ke atas. Tapi kalau udah sampai di seri 3 RTX-nya GeForce seperti 3060, 3070, wah itu lu pasti bisa menghasilkan rekaman dengan settingan rata kanan guys. Kalau gua bilang di OBS ini juga ada settingannya. Oke, pertama yang lu perlukan adalah HDMI capture card guys. Di sini gua pakai Rexus seri 200, bukan Rexus mobil ya guys, tapi Rexus capture card guys. Oke. Nah, gua ambil dulu capture cardnya. Barangnya seperti ini guys. Capture card sebetulnya berbagai macam guys. Ini yang gue pakai Rexus 200. Tapi ada lagi capture card yang seperti ini, harga 100 ribuan guys. Ini cuman ada satu input HDMI, langsung colok ke USB komputer guys. Cuman kalau lu pakai HDMI capture card yang 100 ribuan ini, lu bisa recording gameplay lu di OBS, tapi lu mainnya lu juga harus menggunakan layar komputer. Kalau layar komputer lu 25 ke atas sih masih oke guys. Tapi kalau lu misalnya recordingnya pakai laptop guys, kan kita main game di laptop kan nggak enak ya, layarnya terlalu kecil ya, dan lagi kan belum ada yang support HDMI 2.1 ya. Jadi buat guys yang pakai komputernya itu speknya, monitornya speknya canggih, HDMI 2.1, otomatis perlu pakai capture card yang punya dua input seperti Rexus ini guys ya. Jadi gue jelasin dulu, di Rexus ini dia ada satu HDMI in dan ada satu HDMI out. Dari situ ada satu USB tipe C yang ada kabel USB-nya. USB tipe C itu USB komputer. Jadi langkah pertama adalah kita colok dulu yang dari PS1 ke HDMI in. Dari PS1 kita masuk ke HDMI in, lalu yang HDMI out-nya itu lu buang ke monitor guys, atau ke TV yang lu mau pakai untuk main game PS5. Setelah itu lu hubungin lagi kabel USB tipe C ke USB komputer seperti ini guys. Nah setelah dari colokan ini, baru kita colok semuanya, kita bisa langsung mulai masuk ke settingan di komputernya guys, yang akan gua tunjukkan guys. Oke guys, jadi setelah kita hubungkan PS5 dengan Rexus HDMI capture card kita dan kita hubungkan Rexus ke komputer, maka langkah berikutnya adalah nyalain komputer dan buka program OBS guys. Gue pakai 27.1.3 yang terbaru. Nanti layar tampilan pertama kalinya akan gelap guys di sini karena belum ada source yang kita setting. Lalu kita masuk ke menu source, kita pilih di sini, tekan tombol plus, kita pilih video capture device dan kita kasih nama aja Rexus 200 karena gue pakainya Rexus. Nah lalu kita pilih di sini HDMI capture. Nah udah keluar gambar PS5-nya kan guys. Nah gue kecilin dulu supaya gue bisa lihat ini settingan. Nah resolutionnya kita pilih custom. Resolutionnya di sini kita pilih yang maksimal aja supaya ya, cuman Rexus cuman ngasih satu sih, Full HD. FPS-nya kita pilih 60 yang paling tinggi, video format any, color space kita pilih yang tinggi 709, color range-nya kita pilih full. Ya. Lalu di sini audio output mode-nya capture audio only. Kalau capture audio only berarti audionya direkam doang. Ya. Tapi kalau misalkan lu mau colok speaker atau colok headphone di komputer lu dan lu mau ikut nikmatin suara PS5 lu, maka lu pilih use custom audio device. Nah, di sini lu pilih
Nah kalau di sini suaranya bergema nih guys, karena dia pakai line in dari mikrofon gua ini. Jadi gua harus ganti ke, nah ini baru lu bisa denger suara gamenya, ya kan? Nah sekarang kita mau masuk ke menu settingan nih, karena lu mungkin di video ini udah denger suara dari PS5 tapi gue belum denger guys. Kita masuk ke Rexus 200, klik tombol roda, pilih Advanced Audio Properties. Nah di sini kalau monitor off berarti di video rekaman ada suara PS5-nya, lu bisa denger, tapi saat ini gua nggak denger. Kalau gua pilih monitor only, mute output, ya, gua bisa denger, tapi lu nggak bisa denger. Di video rekamannya pasti suaranya ini nggak ada. Nah, supaya adil dan kita sama-sama denger, maka kita pilih monitor and output. Gua denger, video juga denger, lu nonton juga ada suaranya. Jadi itu sekilas ya mengenai fitur audio dari Rexus ya. Di sini lu juga bisa atur gainnya. Kalau dari sound card sih biasa gue harus tambahin ya suaranya supaya suara gue lebih jelas dan gue nggak usah teriak-teriak. Terus kalau di Rexus itu biasanya diturunin dari game supaya suara kita yang dominan. Ini atau kita bisa langsung dari sini aja kita turunin nih. Lu nggak denger, lu denger, lu nggak denger, lu denger, ya kan? Oke, langkah selanjutnya jadi nih udah. Nah kalau ini kita selanjutnya kita ngatur di menu PS5-nya guys. Kita masuk ke sound, ya. Di sini kita atur mikrofon kita itu terserah pakai apa. Mikrofon on controller boleh, ya. Nanti gue akan jelaskan ini kenapa di sini ada USB mikrofon, ini bukan USB headset, dan gue juga punya USB headset. Tapi di video berikutnya gue akan lebih jelaskan fungsinya USB mikrofon ini apa guys. Ini penting guys, ya. Saat ini kita pilih aja mikrofon on controller dan audio outputnya. Kalau kita pilih di sini, maka lu nggak denger suara PS5-nya guys saat ini. Tapi kalau gue atur ke sini, lu akan denger. Seperti ini suara PS5-nya. Kita coba cari musik ya. Gedein. Nah, seperti ini guys. Nah, nih suaranya lu bisa denger banget ya sekarang. Nah, ini gua kecilin. Nah, langkah selanjutnya adalah ini guys. Supaya hasil rekaman kita bagus guys, kita masuk ke setting. General di sini nggak banyak perubahan, lu bisa pilih ya lu sukanya yang kayak gimana. Ini warna merah-merah kebiruan. Gue sih pakai dark aja ya, standar dia deh. Nah terus kita selanjutnya pilih output. Karena ini rekaman udah jalan maka nggak bisa gua rubah. Ini harusnya bisa lu rubah. Standar advance, lu pilih advance dan masuk ke menu recording. Di recording ini lu pilih standar, recording padnya lu tentuin di hard disk mana, lokasinya lu mau rekam, lalu recording formatnya gue lebih seneng pakai MP4 karena lebih mudah dimanipulasi untuk program-program yang gue punya guys. Nah, lalu di sini encodernya lu pilih Nvidia NVENC. Kalau lu pakai video cardnya, grafik cardnya Nvidia. Kalau grafik cardnya AMD, lu pakai AMD. Jangan lu pakai yang bawaannya dia X62 guys. Nah, rescale output pilih aja yang paling gede. Nah, untuk rate control yang kepake sih dua, CQP sama CBR. Kalau CQP itu dia standar bawaannya 20. Kalau lu ngerasa komputer lu canggih, lu bisa turunin ke 15 atau bahkan 10 dan lu tes, bikin rekaman lu tes dulu. Misalnya game sepak bola, kalau patah-patah CQ-nya lu naikin. Karena dia kalau CQP, CQ semakin rendah itu semakin bagus dan ukuran file semakin besar. Sebaliknya kalau CBR. Nah, nanti gue jelasin CBR ya, karena gue pakainya itu. Ini keyframe, semua preset profile gue nggak banyak perubahan, sama seperti CBR. Nah, sekarang di CBR. Standarnya dari dia 16.000. Tapi kemarin gue coba di 50.000, bisa rekam bola, hasil gambarnya bagus banget, ukuran filenya juga besar banget, tapi lag, patah-patah. Jadi gue turunin, akhirnya gue dapet 19.800 yang suaranya masih oke, dan hasil rekamannya bagus guys. Keyframe intervalnya lu pilih 2, preset max quality, profile high. Preset boleh quality, boleh max quality, mirip-mirip. Nah, GPU 0, max B-frame-nya 2. Udah, kita apply. Terus yang penting lagi berikutnya adalah audio. Kita pilih desktop audionya Realtek kalau lu mau denger di komputer atau di headset. Dan videonya di sini masukin aja yang paling tinggi. Nah, downscale filter. Di sini pilih Lansos yang paling tinggi. Ya, tapi kalau lu rekam patah-patah, VGA card 1050 ke bawah, mainnya di B-Cubic aja, satu setelan lebih rendah dari Lansos.
Tapi kalau komputer lu ngerasa komputer yang menengah kayak gue punya, atau bahkan komputer sultan kayak youtuber hebat yang punya, itu boleh pilih di Lansos. Kalau gue coba di Lansos sih kayaknya mepet tapi masih bagus guys, jadi gue pakai ini settingannya. Hotkeys ini preferensi, kalau lu mau masukin, gue enggak. Advance juga nggak ada yang gue rubah. Udah gini aja guys. Dari sini lu bisa langsung main game ya, seperti ini kan recording nih. Nah, game PS5-nya direkam. Nih, kita dengerin suara gamenya. Oke ya guys. Jadi itu sekilas penjelasan dari gua mengenai bagaimana lu mau recording atau live streaming game PS5 lu lewat program OBS dan atau merecord ke harddisk lewat OBS. Guys, kembali lagi lihat muka gua guys. Jadi gua udah sharing ya guys mengenai cara bagaimana lu mau recording game PS5 lu di harddisk dari komputer guys. Karena sebetulnya itu preferensi. Kalau lu memang suka harddisk PS5 lu jadi penuh, lu bisa aja langsung recording game PS5 lu ya. Ada menunya itu. Kalau misalnya lu mau gua jelasin bagaimana caranya, komen aja di bawah, lu minta aja. Nanti kalau memang banyak yang mau, gua akan sharing guys. Tapi sebetulnya sih prinsipnya gampang. Lu bisa rekam langsung dari PS5 lu ke harddisk di PS5. Nanti baru lu copy, baru lu edit, baru lu upload. Cuman menurut gua agak ribet, lebih baik langsung aja lu main game, rekam di harddisk seperti cara gua menggunakan HDMI capture card yang gua pakai Rexus 200, tapi banyak seri-seri yang lainnya lebih murah ada, lebih mahal banyak. Kalau misalnya udah video ini lu rasa bermanfaat, guys, subscribe lah guys, jangan pelit-pelit sama gua guys. Lu subscribe, lu hit likes buttonnya untuk video ini biar gua bisa semakin merasa pengen untuk berbagi. Gua merasa bahwa karya gua itu bermanfaat bagi banyak orang. Dan jangan lupa klik loncengnya guys, supaya kalau ada upload video-video berikutnya lu akan dinotifikasi di YouTube-nya guys. Dan lagi guys, satu lagi yang gue masih punya ide adalah bagaimana kita main game PS5, misalnya game perang-perangan nih, Fortnite. Kita kan party chat nih sama teman-teman. Kadang-kadang party chatnya kan kocak nih, mau kita rekam guys. Nanti ada caranya, gua akan upload di video berikutnya guys, kalau memang banyak peminatnya. Sementara ini, thank you udah nonton video gua guys, dari awal sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya bersama kita tim dari Streamer Koplak. Dadah.